Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nika Saputri dengan NIM 221241017. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Kitab Teater, karya tulisan Nobertus Riantiarno atau kerap disapa dengan Nano Riantiarno atau N. Riantiarno. Beliau adalah seorang aktor, penulis, sutradara, wartawan, dan tokoh teater Indonesia. Selain itu, N. Riantiarno juga pendiri Teater Koma. Beliau merupakan suami dari aktris yang bernama Ratna Riantiarno. N. Riantiarno lahir pada tanggal 6 Juni 1949 di Cirebon. Kira-kira usia beliau berapa ya? Menginjak sekitar 73 tahunan ya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas bab per bab dari buku ini. Kitab teater sendiri terdiri dari 7 bab. Yang bab pertama membahas tentang sejarah teater. Bab kedua membahas tentang penulisan naskah. Bab ketiga membahas tentang seni peran. Bab keempat membahas tentang penataan artistik atau disebut dengan skenografi. Bab kelima membahas tentang manajemen produksi. Bab keenam membahas tentang manajemen panggung. Dan bab ketujuh membahas tentang penyutradaraan. Bab pertama dalam buku ini membahas tentang sejarah teater, yang mana menjelaskan beberapa poin-poin penting. Poin pertama menjelaskan tentang pengertian teater secara umum. Poin kedua menjelaskan tentang pengertian teater secara khusus. Poin ketiga menjelaskan mengapa teater dipelajari. Poin keempat menjelaskan apakah teater merupakan bentuk seni. Poin kelima menjelaskan tentang perbedaan antara teater, drama, sandiwara, dan poin keenam menjelaskan tentang opera dan teater. Poin ketujuh menjelaskan bentuk sastra drama. Poin ke-8 menjelaskan aliran sastra drama. Poin ke-9 menjelaskan manfaat teater. Poin ke-10 menjelaskan cara agar bisa bermain teater. Poin ke-11 menjelaskan asal muasal sejarah hingga teater ada. Poin ke-12 menjelaskan tempat teater dimainkan pada zaman sekarang dan zaman dulu. Poin ke-13 menjelaskan mengenai apa itu pentas. Poin ke-14 menjelaskan apa itu panggung. Poin ke-15 menjelaskan sejarah teater dimulai dari Yunani. Poin ke-16 menjelaskan tentang isi dari tragedi Yunani. Poin ke-17 menjelaskan perbedaan 3 empu tragedi Yunani. Poin ke-18 menjelaskan apakah teater Romawi sama dengan teater Yunani. Poin ke-19 menjelaskan tentang festival teater yang ada di dalam tradisi Romawi. Poin ke-20 menjelaskan tentang bentuk teater Romawi. Poin ke-21 menjelaskan tentang pertahanan teater Romawi. Poin ke-22 menjelaskan tentang perkembangan teater di Inggris. Poin ke-23 menjelaskan perkembangan teater di Spanyol. Poin ke-24 membahas tentang perkembangan teater di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Poin ke-25 membahas tentang sejarah teater modern di Indonesia. Poin ke-26 menjelaskan tentang apakah di Indonesia hanya ada teater modern. Poin ke-27 membahas tentang apakah teater tradisional hadir atau lahir begitu saja. Poin ke-28 membahas tentang ciri-ciri teater rakyat. Poin ke-29 menjelaskan tentang ciri-ciri teater modern. Poin ke-30 menjelaskan tentang teater bangsawan. Poin ke-31 membahas tentang sandiwara Stamboel. Poin ke-32 membahas tentang mengapa cerita-cerita dari Timur Tengah banyak dipentaskan. Poin ke-33 membahas tentang ciri-ciri pentas Stamboel. Poin ke-34 membahas tentang lakon-lakon yang dimainkan oleh rombongan Stamboel. Poin ke-35 membahas tentang bagaimana nasib August Maheu dan Bayi Kesim. Poin ke-36 membahas tentang opera Derma di Indonesia. Poin ke-37 membahas tentang rombongan apalagi yang hidup di Indonesia pada awal abad ke-20. Poin ke-38 membahas tentang pembaruan yang dilakukan oleh Miss Ribot Orion.
Poin ke-39 membahas tentang The Malay Opera Dardanella. Poin ke-40 membahas tentang bagaimana nasib teater Indonesia sesudah Dardanella. Bab kedua dalam buku ini membahas tentang penulisan naskah, yang dimana juga menjelaskan beberapa poin-poin. Poin yang pertama itu menjelaskan tentang perkataan Arswendo Atmowiloto mengenai mengarang itu gampang. Poin kedua membahas tentang pengarang naskah sandiwara atau drama di Indonesia. Poin ketiga membahas tentang penulis dari luar negeri yang terkenal saat ini. Poin keempat membahas tentang berbagai festival film penulis naskah skenario seringkali mendapat penghargaan tersendiri. Mengapa demikian? Poin kelima membahas tentang mengapa naskah drama itu penting untuk ditulis. Poin ke-6 itu membahas tentang apakah di zaman dulu naskah juga ditulis dalam bentuk yang sama dengan masa kini. Poin ke-7 membahas tentang apakah pada masa kini semua pertunjukan teater di Indonesia memiliki naskah tertulis. Poin ke-8 membahas tentang perbedaan antara teater tradisi dan teater modern. Poin ke-9 membahas tentang cara mendapat ilham untuk menulis. Poin ke-10 membahas tentang bagaimana kalau ilham didapat dari hewan, tumbuhan, atau benda mati. Poin ke-11 membahas tentang bagaimana kalau ilham didapat dari karya orang lain. Poin ke-12 membahas tentang dramawan. Poin ke-13 membahas tentang tugas daripada dramawan. Poin ke-14 membahas tentang hal yang harus dilakukan untuk memanggungkan tulisan ke atas pentas. Poin ke-15 membahas tentang apa itu monolog. Poin ke-16 membahas tentang drama dialog. Poin ke-17 membahas tentang modal yang kuat untuk membuat naskah. Poin ke-18 membahas tentang cara memilih objek. Poin ke-19 membahas tentang prinsip penulisan naskah drama. Poin ke-20 membahas tentang kenapa harus ada muatan baik dan buruk. Poin ke-21 membahas tentang bagaimana wujud ganjaran baik dan buruk pada zaman Yunani. Poin ke-22 membahas tentang dalam naskah drama bagaimana perjalanan tokoh-tokohnya diceritakan. Poin ke-23 membahas tentang hal yang penting dalam proses perjalanan cerita. Poin ke-24 menjelaskan tentang urutan bagian dari sebuah cerita atau drama. Harus dimulai dengan pendahuluan, konflik, solusi, atau jawaban. Poin ke-25 membahas tentang waktu yang dibutuhkan untuk menulis naskah drama. Poin ke-26 membahas tentang hal apa saja yang terdapat dalam naskah drama. Poin ke-27 membahas tentang deskripsi tokoh. Poin ke-28 membahas tentang deskripsi tempat dan waktu. Poin ke-29 membahas tentang babak dan adegan. Poin ke-30 membahas tentang seputar teater dan penulisan naskah drama. Aduh, capek teman-teman, tapi kita harus lanjut. Masih ada 4 bab lagi, oke. Bab ketiga dalam buku ini membahas tentang seni peran, yang mana menjelaskan beberapa poin-poin. Poin pertama menjelaskan tentang hal yang harus dilakukan agar bisa menjadi aktor yang baik. Poin kedua menjelaskan tentang apakah untuk jadi seorang aktor diperlukan bakat. Poin ketiga membahas tentang seandainya tidak berbakat, bisakah seorang bermain teater? Bisa nggak ya? Poin keempat membahas tentang posisi tubuh seorang aktor. Poin kelima membahas tentang improvisasi. Poin keenam membahas tentang apakah seorang aktor harus bisa menari dan menyanyi. Poin ketujuh membahas tentang modal yang diperlukan seseorang untuk menjadi aktor. Poin ke-8 membahas tentang tujuan seorang aktor, kenapa harus berlatih dulu sebelum pentas. Poin ke-9 membahas tentang cara seorang aktor melatih suaranya. Poin ke-10 membahas tentang mengapa seorang aktor harus berlatih bersuara keras. Poin ke-11 membahas tentang mengapa seorang aktor harus melatih tubuhnya.
Poin ke-12 membahas tentang seni peran. Poin ke-13 membahas tentang hal yang diperlukan agar dapat berperan dengan baik. Poin ke-14 membahas tentang hal yang harus diamati seorang aktor untuk menghadapi peranan. Oke, poin ke-15 membahas tentang hal yang paling penting ketika seseorang berada di atas panggung. Poin ke-16 membahas tentang hal-hal yang membuat permainan aktor atau aktris dinilai bagus. Poin ke-17 membahas tentang hal yang terpenting dilakukan seorang aktor. Poin ke-18 membahas tentang bagaimana jika konsentrasi seorang aktor kurang baik. Poin ke-19 membahas tentang imajinasi nada tinggi. Poin ke-20 membahas tentang hal yang harus dilakukan ketika seseorang mendapat atau menerima peranan. Poin ke-21 membahas tentang perbedaan acting di depan di panggung dan di depan kamera. Poin ke-22 apa ya? Oh ya, bahas tentang pantomim. Poin ke-23 bahas tentang cara untuk menghilangkan grogi. Jauh ini kita sampai pada bab keempat ya teman-teman. Sebenarnya capek, tapi harus terus ya. Sabar ya. Oke, bab keempat dalam buku ini bahas tentang penataan artistik atau sering disebut dengan skenografi, yang mana menjelaskan beberapa poin-poin. Poin pertama menjelaskan tentang syarat utama bagi seseorang untuk membuat desain panggung. Poin kedua membahas tentang jenis panggung. Poin ketiga membahas tentang pengertian panggung proscenium. Poin keempat membahas tentang karakteristik panggung proscenium. Poin kelima membahas tentang pengertian panggung arena. Poin keenam membahas tentang karakteristik panggung arena. Poin ketujuh membahas tentang cara membuat desain set panggung. Poin kedelapan membahas tentang hal yang harus diperhatikan seseorang dalam merancang set. Poin ke-9 membahas tentang cara menerapkan prinsip harmonisasi dalam perancangan set panggung. Poin ke-10 membahas tentang istilah yang sering dijumpai dalam perancangan set panggung. Poin ke-11 membahas tentang pengertian set atau dekor, set property, hand property, dan property. Poin ke-12 membahas tentang tata busana dan rias wajah. Poin ke-13 membahas tentang penataan cahaya. Poin ke-14 membahas tentang musik, irama, dan suara. Poin ke-15 dalam buku ini membahas tentang manajemen produksi. Alhamdulillah sampai poin ke-5 ya Allah. Oke, beberapa buku ini juga di bab kelima membahas juga terdapat beberapa poin-poin. Poin ke-1 membahas tentang berapa lama program pelatihan teater sebaiknya dilakukan. Poin kedua membahas tentang hubungan kerja sama dalam sebuah teater. Poin ketiga membahas tentang pembagian kerja dalam sebuah produksi teater. Poin keempat membahas tentang kelompok artistik. Poin kelima membahas tentang pengertian pimpinan produksi. Poin keenam membahas tentang syarat-syarat menjadi pimpinan produksi lah. Poin ketujuh membahas tentang hubungan pimpinan produksi dan produser. Apa ya hubungannya? Poin ke-8 bahas tentang tugas pimpinan produksi. Poin ke-9 bahas tentang perbedaan pimpinan produksi dengan humas. Poin ke-10 bahas tentang tugas humas. Poin ke-11 membahas tentang proses kerja bagian produksi. Poin ke-12 membahas tentang cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan artistik secara gratis. Poin ke-13 membahas tentang cara mencari dana. Poin ke-14 membahas tentang tugas pimpinan produksi saat pementasan mulai berjalan. Poin ke-15 membahas tentang manajemen seni pertunjukan. Aduh, kurang 2 bab lagi guys. Sabar ya. Oke, bab ke-6 dalam buku ini membahas tentang manajemen panggung, yang mana menjelaskan beberapa poin-poin juga. Poin pertama menjelaskan tentang tugas pimpinan panggung. Poin kedua menjelaskan tentang syarat yang diperlukan untuk menjadi pimpinan panggung. Poin ketiga menjelaskan tentang tugas pimpinan panggung pada saat pertunjukan. Poin keempat membahas tentang cara pimpinan panggung menghadapi kendala teknis seperti mati lampu atau tidak ada genset. Poin kelima membahas tentang untung ruginya menjadi seorang pimpinan panggung. Akhirnya sampai bab terakhir teman-teman. Semangat. Bab ke-7 dalam buku ini membahas tentang penyutradaraan, yang mana menjelaskan beberapa poin-poin pertama. Poin pertama menjelaskan tentang tugas sutradara. Poin kedua membahas tentang sejarah hingga timbul istilah
sutradara. Poin ketiga membahas tentang fungsi seorang sutradara. Poin keempat menjelaskan tentang cara kalau ternyata tidak memperoleh izin pentas. Poin kelima membahas tentang tujuan dari latihan. Poin keenam membahas tentang perbedaan gladi kotor dan gladi bersih. Poin ketujuh membahas tentang berapa lama proses kerja seorang sutradara. Berapa lama ya? Poin ke-8 membahas tentang syarat yang diperlukan untuk menjadi sutradara. Poin ke-9 membahas tentang cara sutradara memilih pemain. Poin ke-10 membahas tentang langkah-langkah membuat sebuah pementasan. Oke, akhirnya selesai. Tapi tunggu, belum. Dari ketujuh bab yang ada di dalam buku ini, nih saya mempunyai catatan kecil mengenai buku ini, yaitu kekurangan dan kelebihan isi buku. Kelebihan dari buku ini adalah per babnya dijelaskan secara detail dan rinci, bahasanya pun juga mudah dipahami. Sedangkan kekurangan dari buku ini adalah terdapat beberapa gambar yang tidak begitu jelas. Oke. Cukup sekian review buku yang berjudul Kitab Teater. Karena udah memakan waktu yang cukup lama ya, teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.